Halo. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Perlindungan Tanaman dengan asisten Kak Widaryati dengan komoditas jeruk varietas siam. Kami beranggotakan pertama saya Zandi, Saya Rinelda. Saya Gita. Saya Ganesty. Saya Sukma. Saya Alvita. happy watching. Pengelolaan hama penyakit terpadu atau PHT merupakan program pengelolaan pertanian secara terpadu dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ada 4 unsur dalam PHT, antara lain 1. Pengendalian alamiah, yaitu memahami faktor yang mempengaruhi populasi hama. 2. Ambang ekonomi, untuk mengetahui kapan pengendalian dapat dilakukan. Yang ketiga, monitoring, yaitu mengamati secara berkala populasi hama dan musuh alaminya. 4. Biologi dan ekologi, yaitu untuk tanaman, musuh alami, dan juga hama. Adapun prinsip-prinsip dalam PHT, yaitu 1. Budidaya tanaman sehat, 2. Pelestarian dan pendayagunaan peran musuh alami, 3. Pemantauan lahan secara rutin, dan 4. Petani sebagai manajer lahan. Tanaman jeruk merupakan tanaman buah-buahan tahunan yang secara umum dibudidayakan di lahan luas baik di dataran tinggi maupun rendah dan cocok di berbagai kondisi iklim. Buah jeruk merupakan sumber vitamin C dengan kandungan sebesar 40 hingga 70 mg per 100 ml dan memiliki rasa yang segar sehingga menjadi buah yang digemari oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang penanaman jeruk di agrowisata Palangan. Lahan yang digunakan untuk budidaya jeruk memiliki luas 8.000 meter persegi yang terdiri dari 3 varietas. Untuk varietas yang kami gunakan untuk pengamatan adalah varietas jeruk siam dengan nama latin Citrus nobilis. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola agro Pelalangan, langkah preventif yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan serangan penyakit bercak berminyak yang disebabkan oleh jamur Coletotrichum gliospirides pada tanaman jeruk siam ada beberapa macam. Yang pertama tentu adalah memilih bibit jeruk siam yang resisten atau yang terbaik. Kedua adalah pada pengolahan tanah. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan, utamanya untuk tidak menanam di lahan yang memiliki riwayat tanaman jeruk terserang bercak berminyak. Yang ketiga, tidak menggunakan irigasi pancur, dan cara selanjutnya membiarkan gulma tumbuh di sekitar tanaman dalam jumlah yang masih diwajarkan agar penyakit tidak langsung menyerang tanaman jeruk siam. Teknik pengelolaan dan pengendalian di agro Pelalangan Gunung Pati adalah dengan menggunakan bahan kimia sintetik seperlunya. Hal tersebut dilakukan karena sesuai SOP atau prosedur yang dijalankan. Jika ada OPT yang mengganggu, maka akan disemprot sebagian. Pengendalian OPT yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengolahan tanah dengan cara memberi pupuk dan pengaplikasian kapur untuk mematikan patogen tular tanah. Lalu tanaman ditanam di awal musim penghujan sehingga kelembabannya tinggi. Selanjutnya adalah memberi tanaman pengalih OPT seperti alpukat atau rerumputan. Agro Pelalangan juga melakukan pengendalian dengan menggunakan abu gosok yang dilarutkan ke dalam air untuk mencegah terhadap serangan jamur dan menggunakan sabun. Sabun digunakan sebagai insektisida kontak untuk mengendalikan arthropoda bertubuh lunak seperti kutu kebul, kutu perisai, tungai, dan telur serangga. Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman jeruk siam yaitu dengan pengaplikasian kapur pertanian. Tujuannya sendiri yaitu meminimalisir penggunaan pestisida kimia sintetik jenis nematisida untuk pengendalian nematoda. Beberapa kerugian akibat serangan hama pada tanaman yang telah menghasilkan yaitu rendahnya produktivitas tanaman. Tanaman yang terserang hama cenderung akan memiliki kualitas hasil produksi tanaman yang rendah, sehingga akan berimbas juga pada mutu yang rendah. Bagian tanaman yang umumnya diserang oleh hama yaitu bagian buah. Telah kita ketahui bahwa buah merupakan salah satu produk terpenting pada tanaman buah-buahan seperti tanaman jeruk siam ini. Dengan demikian, kualitas dan mutu buah yang rendah akan menimbulkan kerugian secara ekonomi.
Kerugian lain akibat serangan penyakit pada pertanaman jeruk siam, baik tanaman yang belum menghasilkan maupun tanaman yang telah menghasilkan, yaitu berimbas pada kematian tanaman. Menurut narasumber, tanaman yang telah terserang virus maupun cendawan akan berujung pada kematian tanaman. Persentase tanaman dapat sembuh dari penyakit juga dikatakan kecil, karena terbilang cukup sulit dalam pengobatannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!